warahmatullahi wabarakatuh. Mugia panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat. Mugia digabulkeun segala hajat-hajatna, lancar rezekina, lunas hutang-hutangna. Waduh, mugia lempeng jajalana. Mugia nu teu acan garaduh jodoh digampilkeun jodohna. Leuwih tarik. Nu tos garaduh jodoh mugia ditambahan. Alim tak amin. Alim tak amin. Alim na kompak ditambihan naon abu? Tah, alim. Ditambihan cicisna. Tadi alim. Kayak makana ieu. Salaki suami istri kadang-kadang tukaran ribut pas sehat gara-gara nu kieu. Teu acan beres geus monyong ti heula. Geus manyun heula. Can beres doana itu bu acan. Jadi sudah baper duluan. Ya udah baper. Tahu baper? Bawa perasaan. Nambah geus langsung. Mudah-mudahan tos garaduh jodoh ditambah langsung koneksi nate tambah istrina langsung alim. Padahal mah ku abdi teh doakeun mugia nu tos garaduh jodoh ditambihan rezekina. Tadi alim. Ditambihan sakinah mawaddah warahmahna. Mugia ditambihan putra-putrina soleh solehah. Mugia husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi wa harrama sifah wa au'ada bil adabi alimi alih. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'al ghadha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Cari cing ya tuh bu. Ngakuna cinta ka Kanjeng Nabi. Ya. Ari cinta mah ya bu. Kedah aya perasaan anu bener-bener nyadarkeun ketika mendengar seseorang nama yang kita cintai otomatis sadar. Sekalipun kita dalam keadaan lalai, tapi seseorang yang ada dalam perasaannya pasti dia akan sadar. Contoh ieu banyak masihan contoh. Aya Ibu Iroh di dia ya. Teu aya. Lamun aya punten ditambut heula namina Ibu Iroh. Misalkeun si Iroh teh bogoh ka si Juned. Aya Mang Juned aya. Si Iroh teh keur sasapu payunan bumina. Sasapu biasa enjing-enjing. Subhanallah si Asep dan si Ujang teh keur ngaliwat mapah lalaunan pas payunan Ibu Iroh nyeletuk nu namina si Asep teh nyebatkeun nama Juned. Eta otomatis si Iroh sasapuna eureun teh. Eureun da emot kabogoh aing teh. Kan gitu. Itulah cinta, itulah mahabbah. Ya, jangankan
mendengar namanya, melihat sesuatu yang ada kaitannya dengan Junaid, pasti dia akan teringat dengan si Junaid. Itu adalah cinta. Begitupun ketika kita mengaku diri kita cinta kepada Habibuna Muhammad. Segala sesuatu yang bersangkutan dan ikatannya ada dengan Rasulullah, otomatis perasaan itu akan terbawa kepada Habibuna Muhammad. Ini mah Masya Allah, boro-boro perasaan eta ayah mirang genami nak baik orang Masya Allah mencari cing wae, cari cing, seakan-akan menyatakan secara tidak langsung cinta ini kita cintanya palsu. Cintanya hanya cinta sebatas lisan. Sok ibu daek di bobodo ku salakina cinta, tapi hakikatnya kita mencintai sewot tuh. Sewot. Ulah sampai ala Nabi Muhammad. Jalmi anu geus gaduh rasa cinta ka Nabi Muhammad mah Masya Allah. Hirup teh ngeunah, nikmat teh nikmat. Kalau orang sudah mencintai Rasulullah, Allah pasti akan mencintai orang tersebut. Pasti. Dan apa yang dikehendakinya pasti Allah akan gabulkan. Kenapa kita minta doa sama orang-orang soleh, sama orang-orang yang dekat kepada Allah? Karena mereka mempunyai cintanya dia kepada Rasulullah, dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kekabulan itu akan lebih cepat ketika yang berdoanya itu adalah seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ketika itu pernah diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa itu, pada waktu itu zaman paceklik, itu hujan just tahunan. Masya Allah, bertahun-tahun tidak Allah turunkan hujan. Sampai Bani Israel itu berbondong-bondong datang kepada Nabi Musa, ngadongkapan Nabi Musa. Ya Nabi Allah, anta Nabi Allah, anta kalimullah, anta Rasulullah. Anta itu adalah utusan Allah, Nabi yang berbicara langsung dengan Allah. Coba minta sama Allah, munajat sama Allah agar Allah turunkan hujan. Kami kehausan, kami butuh daripada air hujan yang Allah turunkan. Langsung Nabi Allah Musa alaihissalam, Masya Allah, dengan seksamanya, dengan khusyuknya, dengan huzuknya, meminta kepada Allah. Ya Allah, doa Nabi pasti digabul deh. Pasti. Tapi ketika itu permohonannya Nabi Musa tidak diberikan sama Allah, tidak digabulkan. Wah, berarti nabinya palsu. Bukan nabi palsu, tapi Allah mau tunjukkan dan Allah mau beri contohkan kepada mereka umat Nabi Musa, bukan hanya saja nabi yang mendapatkan kabulan dari Allah, tapi daripada umat nabi pun ada yang mendapatkan kabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ketika itu Allah mengatakan, ya Musa, tidak akan saya turunkan hujan sampai yang meminta kepada saya adalah bareh. Saha namina? Bareh. Lain bareh. Terang bareh. Naon bareh? Suku mun ditajong bareh. Ini mah bareh. Ya. Nama salah satu umat daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Iya zaman Nabi Musa. Bareh. Nabi Musa tanya, saha eta barah ya Allah? Ya Rabb, saha eta barah? Katanya Allah Ta'ala, salah satu dari umatmu. Nanti kamu akan ketemu namanya barah. Kamu cari aja. Dicari eta saminggu teka timu-timu. Nanyakeun mana nu arana si barah. Subhanallah, pada suatu hari setelah 1 minggu Nabi Musa mencari tidak bertemu, akhirnya pada suatu hari seseorang lewat di depan Nabi Musa dengan mengatakan, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya kalimullah. Dijawab, waalaikumsalam. Man anta? Siapa kamu? Dijawab sama seorang tersebut, ana barah, orang barah. Masya Allah, di kamari mana peritiangan tengah timu-timu, saminggu ke mana baik mana? Mana tinggal di mana? Saya nggak punya tempat, saya nggak punya rumah, tempat saya di mana-mana di buminya Allah. Ada apa ya Nabi Allah engkau mencari saya? Saya mencari anda ini agar anda ini minta sama Allah. Saya minta sama Allah, Allah tidak berikan permintaan saya kecuali engkau yang meminta. Kata Barah, minta apa? Minta sama Allah agar Allah turunkan hujan. Langsung di depan Nabi Musa mengangkat tangannya Barah. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, tolong turunkan hujan ya Allah. Ajil, 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 cepat, 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 nggak pakai lama. Ayeuna, 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 maksa kalau ya Allah.
Nabi Musa ningalikeun kamari aing cenah make wudu khusyuk minta Gusti Allah teh dienge. Masyaallah. Ini contoh-contoh saja. Tujuannya Allah Ta'ala mau memberitahu kepada Musa dan umatnya, bukan hanya saja Nabi yang digabulkan oleh Allah. Subhanallah. Sampai akhirnya ketika angkat tangan, ya Rabb, cepat-cepat ya Allah turunkan hujan, nggak pakai lama ya Allah, ajal, cepat. Wa idza sama ghayyamat, langsung langit mendung. Seketika itu Allah turunkan hujan. Nabi Musa bingung, Masya Allah, saha ieu barah, tiba-tiba barah jalan dan menghilang, nggak tahu kemana pergi. Lapor Musa sama Allah, ya Rabb, saha eta barah, Nabi, Rasul. Katanya Allah, lah, dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, akan tapi dia adalah salah satu umatmu yang saya cintai. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini di zaman sekarang kita harus cari orang-orang yang semacam ini, yang dimana Allah mencintai orang tersebut dan Allah mengabulkan doa-doa daripada orang tersebut. Dan cinta seseorang ketika didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita menyatakan, kalau ingin menyatakan cinta itu asli betul, ya harus ada dong, getaran cinta itu ada. Tahu getaran cinta? Naon getaran cinta? Getaran cinta. Sok nonton sinetron itu. Oh nyosok lah. Ikatan cinta itu mah. Getaran cinta itu selalu bergetar hatinya, teringat ketika menyebut namanya, berhubungan dengannya, pasti dialah orangnya. Itulah orangnya. Itu begitu pula kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, setidaknya mendengar nabinya kita bersolawat kepada Habibuna Muhammad. Itu minimal. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya mah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Di dia belum salawatnya. Di dituna ngajaran dog, culak. Kita cari cing teh aneh memang teka denge bisa. Lapar geus beuting bisa, apa terkesima lihat ketampanan saya. Masya Allah, masa ngomong ganteng mana jeung Habib Helmi nya geus pasti nya gantengan saha, gantengan Habib Helmi da bodas aing mah hideung gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama, kusim kuring dipihormat, khususna guru urang sadayana yang selalu membimbing kita doakan istiqamah. Kita doakan panjang yuswa Al-Habib Helmi Al-Qadri, mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kebahagiaan oleh Allah di dunia wal akhirah, dan para kiai yang lainnya, dan para ustadz yang lainnya, para da'i yang lainnya, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, dan memang terapal searan kiai nah punten, aya Kiai Otong, aya Kiai Ujang, Kiai Asep, Kiai Ahmad, Kiai Toha, Kiai Muhammad, maka sebutnya alhamdulillah, maka sebutnya hapunten. Mudah-mudahan sadayana kiaina di pasihan istiqomah, panjang yuswa fi taatillah, barakah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa selaku aparatur pemerintahan dari pihak sipil, Polri ataupun TNI, Bapakku yang saya muliakan dan saya hormati, beserta reng-rengana, rombongana, kita doakan semua aparatur pemerintahan kita senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada beliau-beliau untuk bisa membahagiakan, membagjakan masyarakatnya, dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap keluarga besar Sahibul Bait, Sahibul Hajat, keluarga besar Bapak Mamat beserta Ibu kita doakan mudah-mudahan naon nu dipika hajat ku anjeunna digabulkeun. Hajatid dunya bil maisarah, hajat dunia kabeh digampangkan Gusti Allah. Wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Hajat akhirat dipasihan ampunan ku Gusti Allah, sareng dikumpulkeun bersama Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kita doakan kepada calon, masih calon can kawin calon kedua mempelai, khususnya mempelai wanita
yaitu Neng Vina Alfianita sareng Jang Ade Kusmana. Mudah-mudahan senantiasa, pertama kita doakan Allah lancarkan akad nikahnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan setelah akad nikah. Allah berikan kemudahan untuk bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan diberikan rizki al-wasi'ah wal barakah, dan dikaruniai putri saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pada wengi ieu dicampur bahasana ibunya. Campur Rios. Di kesempatan pada malam hari ini wengi ayeuna Allah Subhanahu wa taala ngempelkeun urang sadayana. Alhamdulillah satu anugerah di mana suasana pada malam hari ini suasana masih suasana lebaran. Masih suasana halal bihalal. Masih suasana di mana Allah berikan bisyarah, kabar gembira kepada hamba-hambanya, khususnya kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah masuk kepada bulan Ramadan dan menyelesaikan puasanya, masuk kepada hari lebaran, Allah bebaskan semua dosa-dosanya. Alhamdulillah. Dari mulai awal Ramadan itu adalah satu bisyarah, kabar gembira untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari di bulan Ramadan geus kajeun anjing mah moal. Ya guys, da moal ka dieu moal insyaallah. Setiap hari di bulan Ramadan. Aduh, ieu kunaon kiku abi caritakeun Ramadan heula. Mudah-mudahan insyaallah panjang umur sampai Ramadan yang akan datang ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Dari mulai setiapnya awal bulan Ramadan, Allah bebaskan hambanya dari umat Nabi Muhammad alfi-ati. 1000 kali 1000 sabraha? 1000 kali 1000 sabraha? Ieu teh haruleng bener bebo siga nama kaget tempo aing kasep tah kumaha teh? La ilaha illallah. 1000 kali 1000 sabraha? 1 juta. Unggal poe eta umat Nabi Muhammad 1 juta jalmi dibebaskeun ti api neraka yang sudah diwajibkan oleh Allah, yang sudah dipastikan oleh Allah akan masuk neraka dibatalkeun deui. Dibebaskan unggal poe setiap harinya. Ketika masuk hari Jumat dan malam Jumat, dari mulai malam Jumat sampai hari Jumatnya setiap jam 1 juta. Jadi mun poe Jumat mah 24 juta. Sampai kapan? Sampai akhir bulan Ramadan. Ketika akhir bulan Ramadan, semua dari awal jumlah sampai akhir Allah bebaskan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk malam Idul Fitri, dalam riwayat dikatakan bukan semua jumlah tapi seluruh dari umat Nabi Muhammad yang berstatuskan agama Islam, yang melaksanakan ibadah puasa, Allah bebaskan semuanya dari api neraka, kecuali mereka orang-orang yang menolak. Oke aya bi menolak, aya secara tidak sadar mereka menolak. Bagaimana cara menolaknya? Nunggu besok harinya. Ketika masuk Idul Fitri Allah bebaskan, akan tetapi Allah masih gantungkan. Kenapa Allah masih gantungkan? Haknya Allah sudah akan dibebaskan, akan tetapi haknya Allah ketika akan dibebaskan tergantung daripada hak manusia. Ai hirup teh aya hablum minallah, aya hablum minannas. Hese mana urusan hablum minallah jeung hablum minannas? Hese hablum minannas. Hablum minallah mah gampang. Mempunyai urusan kesalahan dengan Allah, meminta ampun, beres. Bahkan dalam riwayat hablum minannas ini adalah penentu daripada hablum minallah. Nanti ketika manusia mau melewat sirat, apal sirat? Sirat naon? Jembatan. Yang kita tahu jembatan itu masya Allah bukan seperti jembatan Cimalaka, ya, bukan seperti jembatan Sumedang atau jembatan Majalengka atau jembatan yang ada di muka bumi. Jembatan tersebut itu sampai masuknya seorang hamba ke dalam surga itu ditunggu daripada 7 pintu. Ayat 7 pantok. Pantok nu mimiti nyaeta panto syahadat. Alhamdulillah syahadat lebet.
Masuk tangto nu kadua ditaroskeun salatna. Masuk tangto nu katilu ditaroskeun zakatna. Umroh wajib, wajib. Dalam madhab Imam Syafi'i, umroh itu hukumnya wajib. Namun komo ayeuna zaman Covid hese rek naik haji nya mangga umroh ti heula ka insyaallah bisa bareng-bareng sareng Habib Helmi umrohna. Amin ya rabbal alamin. Pintu nu kagenep ditaroskeun hajina. Nah, ini 1 sampai 6 ini semua adalah hakullah. Haknya Gusti Allah. Disebab nuku urang dipahami nyaeta hablum minallah. Pas pintu nu ka-7 dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad menangis. Kenapa? Loba tijarungkel. Kunaon loba tijarungkel? Mereka ahli salat, mereka ahli zakat, mereka ahli puasa, mereka bukan lain lagi ahli haji unggal tahun naik haji sampai tetopong hajina kaluhur mariring. Masya Allah. Mun disebut haji sewot, aing tegas haji mahal, aya begitu. Ya. Mereka naik haji, mereka umrah bertahun-tahun, tiap tahun mereka umrah. Pas di pintu yang ke-7 ini ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa, ahli zakat, Masya Allah, ahli haji, ahli umrah. Tapi pas di pintu yang ke-7 ngajar ungkel. Kunaon? Pas pintu yang ke-7 ditanya urusan hablum minan nasna. Makanya memang Ramadan bisyarah. Ramadan itu kabar gembira untuk umat Nabi Muhammad Allah khususkan. Akan tetapi masih bergantung. Di awang-awang ketika mau diterima teu heula. Urusana hablum minan nasna beres teu jalma. Lamun beres katarima. Ke-7 lulus. Tapi kadang-kadang Masya Allah mereka ahli sholat dan ahli ibadah tapi nggak sadar tetangganya lapar, dia nggak tahu. Na'udzubillah. Imam Ahmad bin Hanbal, tahu Imam Ahmad? Imam Ahmad ini seorang imam, murid daripada Imam Syafi'i. Murid daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik. Imam Malik belajar sama Imam Abu Hanifah. Seorang tabi'in ini Imam Abu Hanifah. Ya. Sampai kadang-kadang kalau ada aliran-aliran sesat, ya aliran-aliran yang mengatakan yang selalu mau mengkambing hitamkan hakikatnya kepada ahlul bait, dia pasti mengatakan gini, kenapa kok ngambil madhab daripada 4 madhab? Jadi madhab Abu Hanifah, madhab Syafi'i, madhab Hambali, ya kenapa kok nggak ngambil daripada madhabnya ahlul bait saja? Nah, ini kadang-kadang orang kena dari aliran yang salah dari sini mulai itu. Ya, kalau ingin tahu Bapak Ibu, zamannya Abu Hanifah itu satu zaman dengan zamannya Al-Imam Ali Zainal Abidin, Ibnu Husain, Ibnu Ali, Ibnu Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah mengambil ilmu daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin, sama hakikatnya. Cuman kadang-kadang mau mengkambing hitamkan daripada aliran ahli sunnah wal jamaah. Kembali lagi kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini dulu punya tetangga. Punya siapa? Tetangga. Tetangganya ini unik, dia adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Dulu kalau tetanggaan beda sama sekarang. Dulu 2 rumah itu temboknya 1, temboknya 1. Subhanallah, si Yahudi ini sewot sama yang namanya Ahmad bin Hanbal. Bikin WC di tembok yang sebelah tempatnya Ahmad bin Hanbal. Kurang ajar enggak? Setiap buang air besar, BAB, ya, buang air besar, itu Yahudi, subhanallah, merembes kepada rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kira-kira mun ulang boga tetangga kos itu dikumahakeun tah? Waduh. Yang sekelas makam Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang setiap malamnya ibadah munajat kepada Allah, mun urang Masya Allah, jangankan urusan ya bayangkan unggah poe bau merembes, dibersihan, ngamuk sewot nembung cicing me narima. Nah ini lihat, kalau orang-orang yang sudah punya hatinya bersih, ya ini seperti ini, narimakeun dikumahakeun ge. Narimakeun daya urusanna jeung pribadi, lain urusanna jeung
jeung syariat ayeuna mah tibaralik jeung syariat ngajradog jeung pribadi maranyun monyong bari jeung gontok-gontokan nya nu edan arana. Tapi lihat ini hakikat ajaran rahmah hakikat yang dibawa oleh Habibuna Muhammad SAW. Tadi dibersihan, sabar. Terus Yahudi ngaganggu sampai pada satu waktu Yahudi ini tambah kesal. Apa kesalnya? Imam Ahmad bin Hanbal lagi belajar sama murid-muridnya, belajar. Baheula mah emi tembok teh hiji. Jadi lamun ngomong naon tetanggana teh mireng kapireng. Subhanallah, pada waktu saat belajar Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan murid-muridnya, di situ Yahudi malah naon nyanyian tarik bari sambil memainkan alat musik untuk tujuannya mengganggu daripada kajian yang diajarkan oleh Ahmad bin Hanbal. Kira-kira mun urang ya, contoh ya urang atau Habib Helmi saat ngajar kieu tatanggana gegendringan bari jeung main gitar kira-kira sewot deh. Sewot kurang ada sia atau bukan adat sugan kan gitu. Benar. Masya Allah. Tapi apa yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal ketika murid-muridnya ini panas, ya imam biar saya hentikan orang itu. Ya geus cek mungkin mah geus nyaho aing teh taklim kunaon eta teh daek cicing heula. Apa kata Imam bin Ahmad bin Hanbal? Biarkan, anggap saja itu backsound. Tahu backsound? Non backsound nih. Namun semoga YouTube mah nya mun aya dengar ceramah sok aya geus anggap bae eta backsound teu naon. Anggap itu untuk menghibur kita. Kita kajian terus enggak apa-apa. Jangan hiraukan. Jangan hiraukan dia. Masya Allah. Sampai saat itu nah, ya lihat hablum minan nas Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia contoh. Siapa yang kita contoh kalau bukan mereka orang-orang besar yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mereka tiru dan mengambil sanadnya sampai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib kita cara pengantin. Iya, nanti saya akan jelaskan masalah pengantin. Karena ini momentumnya masih momentum lebaran. Biar kita pulang ke rumah masing-masing, biar kita bersih. Biar amalan kita kemarin bulan Ramadan nggak ngegantung, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman sekarang ini apalagi zaman fitnah ya. Masalah sedikit egoisnya tinggi, emosionalnya tinggi, gengsinya tinggi. Geus nyaho aing teh leuwih beunghar. Geus nyaho aing teh leuwih kolot. Geus nyaho aing teh boga pangkat. Geus nyaho aing teh kiai. Geus nyaho aing teh habib. Wah, ripuh kieu. Ya, Masya Allah. Egoisnya kadang-kadang tinggi. Sallu ala nabi. Imam mau kemana kamu? Mereka kantor polisi. Rek ngabebaskeun eta Yahudi. Bayangkeun. Nyilakakeun, ngaganggu, ngagogoreng, mengkhianati segala-gala. Tapi balasannya apa? Baik. Itulah hakikat daripada akhlak dan hablum minan nas. Langsung lompat ke kantor polisi. Ditanya, aya jalma nu arana ieu kaget, wah Imam Ahmad ka dieu cuy. Aya naon? Aya jalma nu aya aya Imam nuju aya di penjara, dia bikin kekacauan katanya. Dia mabok, dia ngaco, ya saya penjara. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tolong keluarkan. Kata dianya, nggak bisa. Harus ada izin dulu kalau mau dikeluarkan dari siapa? Bupati lah mencek urang. Mun bupati bisa ngaluarkeun urang mah teu wantun. Bisik disalahkeun kan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya mau nemu bupati. Puting-puting eta ilmuwan bupati. Sampai nu ngajaga bumina kaget aya Imam bin Ahmad bin Hanbal. Jarang-jarang hese dititah datang ka pendopo lah mencek urang mah taradae. Tapi ieu penting-penting datang aya naon? Sampai gagian gewat-gewat eta ajudan ngadongkapan bupati na bapak eta aya Imam Ahmad bin Hanbal. Wah, langsung hudang bunga. Manehna bunga hese pisan ieu datang teh. Beda jeung zaman ayeuna nya ulamana kadang-kadang ka bupati we ngadeugeutan ngepot. La ilaha illallah. Tapi ini datang ke bupati bukan tujuan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Tetangganya yang sudah mengganggu. Penting-penting. Ya imam, tumben. Pasti ini ada urusan darurat. Betul, ini sangat darurat. Urusan apa? Nih, saya punya tetangga Yahudi, namanya Fulan bin Fulan. Akhirnya di penjara, tolong minta memo lah. Kan keluarkan. Kurang dibawa memo nak diantarkan, biar dia keluar. Katanya bupatinya, tenang imam. Gak usah repot. Ente pulang aja. Besok itu saya akan
bebaskan, sudah nggak ayah naon, istirahat baik, besok bebas. Kamu yang jamin, saya akan bebaskan. Iya, saya yang jamin. Tapi saya nggak mau besok, pengen sekarang. Ditanya, kunaon, isukan mesej, tidak bisa. Lamun isukan ke aing penting iya paeh, ditanya ke Gusti Allah tentang tetangga, kumaha. Jibril dengan wasiatkeun ke Kanjeng Nabi, urusan tetangga Allah dengan tetangganya, sampai mewasiatkan kudu hati-hati ke tetangga teh, seakan-akan tetangga itu mewarisi darinya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai saat itu embung mun urang paeh penting ieu kumaha di akhirat ditanya. So, yang geus kudu penting eta, dibawa eta memona datang ke polisi, dikeluarkeun setelah dikasihkan, jangan dikeluarkan. Sebelum saya pergi dari sini, jangan sampai itu Yahudi tahu. Lumpat Imam Ahmad bin Hambal nyumput. Emang si polisi na goblok ngomong, ya, namun lain karena Imam Ahmad bin Hambal maneh moal keluar, kaget, ya Allah, cuma. Langsung lumpat beting-beting eta ke Imam Ahmad bin Hambal, langsung mengulurkan tangannya dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asuh Islam. Lihat akhlak. Ini hak, ya, hablum minan nas, contoh, nggak sembarangan. Allah itu semua mengabulkan dan menerima daripada hak-hak Allahnya kalau sudah urusan hak hablum minan nasnya beres. Lihat Nabi besar Muhammad SAW ketika masuk Madinah, ketika mempersatukan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Apa mereka ketika cuma lomba sholat, lomba ente? Tapi pertama yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil-lail wan nasu niyam. Lihat 4 perkara yang dianjurkan mereka, tadkhul jannata bisalam, akan kalian masuk ke dalam surga dengan selamat asal 4 perkara ini dikerjakan. Pertama, afsus salam, saling memberikan salam, menyelamatkan satu sama lain di antara kalian, tolong menolong satu sama lain di antara kalian. Lihat apa yang pertama kali diajarkan, hablum minan nas, afsus salam wa at'imut ta'am, sok berean sodako, saling memberi. Ieu mah masya Allah belum sate tetanggana ngambeuna bae tetanggana, ulah sampai gara-gara sate tetanggana urang asup neraka tah hade. Mun belum sate tetanggana ngambean teh merenda dor bae cenah. Berean 4 tusuk 5 tusuk mah masya Allah. Wa atimut ta'am wasilul arham, silaturahmi, semua ini hablum minan nas. Baru yang terakhir, wasallu bil-lail wan nasu niyam, salat malam tahajud. Tadkhul jannata bisalam, kama qala Rasulullah SAW, kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi momentum sekarang Lebaran ini, ayo perhatikan urusan hablum minan nas kita. Jangan sampai nanti nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala bahaya. Kita jadikan orang yang muflis, yang tidak punya apa-apa. Padahal amalan kita banyak, sholat kita banyak, ya, ibadah kita banyak, masya Allah, urusan hablum minallahnya banyak, tapi nol daripada urusan hablum minannasnya, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadiri acara tasakuran disebut walimatun nikah, datang walimah. Jadi tasakuran menang jodoh lah gitu. Tasakuran namun menang jodoh dengan harapan sohibul bait, keluarganya, agar kita semuanya mendoakan daripada calon mempelai agar bisa menjadikan mempelainya tersebut ketika besok setelah akad nikah dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi suami yang saleh dan istri soleh dan istri solehah, dan dikaruniai putra putri soleh dan soleha juga, dan diberikan rizki al-wasi'ah wal barakah. Jadi ini perkumpulan doa, perkumpulan harapan, perkumpulan doa dan perkumpulan harapan. Doa itu pasti ijabah, pasti. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia kadang-kadang nggak sabar, ya, nggak sabar. Mun geus ngadoa teh ditungguan sapoe, 2 poe, 3 poe sampai datang ka seminggu teu gabul, tinggalkeun. Eta kasalahan ulah.
Laras enggak? Dah aing mengadoa payu anggar bae cenah kan teh sepi. Aya gitu. Hah? Aya. Ngadoa dengan sabaraha lila? Saminggunya kurang. Harus ngerti heula. Pertama kita harus yakin dulu. Pertama kita harus yakin. Yakin sama siapa? Sang pengkabul doa, Allah. Ayeuna kieu rek datang urang boga hajat ka imah itu, imah si Junet. Datang ka imah si Junet tapi urang teu yakin dibere moalnya, dibere moalnya. Heunya moal kana dibere. Tapi yakin bakal dibere. Insyaallah dibere. Tahu Junet orangnya karom. Junet orangnya baik, Junet orangnya hebat. Yakin bahwasanya Junet itu bakal kasih. Yakin Allah Maha Karim, Allah Rahman Rahim. Ini kesalahan kita. Kadang kalau kita berdoa, doanya itu nggak kenceng. Kadang-kadang separuh-separuh di pasihan manggah itu yos. Kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi doanya itu doa muncul ulang nama. Doa padu baik lah. Nah ini kesalahan kita. Itu yang harus kita rubah pertama. Kalau sedang berdoa, ketika kita yakin sama Allah, jangan lepas sebelum digabul terus doa, walaupun lamanya bertahun-tahun. Sampai pernah satu kejadian di negeri Yaman. Di negeri Yaman itu ada seorang yang buta, yang buta, bujangan, lolong bujangan, malarat pisan, germalolong, malarat pisan, jalma teu boga. Manehna hayang kawin umur salawe, geus waktosna kawin. Aduh hayang kawin, ngomong ka bapakna, emakna tos maot, anjeunna hirup sareng bapakna wae. Mana tos mah maot. Tapi anjeunna aya kelebihan hafal Al-Qur'an. Dongkap ka bapakna, "Pak, mun ceuk urang hayang kawin." Cek bapakna, "Heh, maneh sadar diri henteu keur mah aing teh malarat, lolong pisan maneh saha nu daek ka maneh." Geus dipatahkeun heula. Tapi memang dia ahli Al-Qur'an, yakin dengan Allah Ta'ala, dengan mengatakan ad'uni astajib lakum. Oh itunya Pak. Setiap sholat nggak lepas doanya minta kawin sama Allah. Terus sehari, 2 hari, sampai dugi ka 3 tahun. Eureun. Seberapa tahun? 3 tahun. Pantang mundur. Urang mah doa ngarek saminggu lah. Geus lah, tadi bere jodoh nya geus. Geus lah, geus saminggu teh geus putus asa ti heula. Masya Allah. Geus putus asa ti heula, padahal kan jamin putus asa teh meunang dilarang ku Gusti Allah. Dia sampai 3 tahun. Di waktu 3 tahun subhanallah, di malam tersebut dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngimpi Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi dengan dongkapan anjeunna, "Hei pemuda, hei Fulan bin Fulan, besok kamu sama bapak kamu datang ke rumahnya Fulan bin Fulan. Di situ ada gadis cantik, engkau minta dia, engkau akan menikah dengan dia." Mudah ngomong ke bapaknya, "Pak, ya alamatna ieu, alamatna ieu, awewena arana ieu, bapana arana ieu, hayu urang tadi itu ayeuna ngentak kawinkeun jeung urang, ngentak tadi itu ngalamar maksudna." Cek bapana, "Dan sugan maneh teh mah teh anak kiai," cek urang maneh. "Beunghar pisan, geulis pisan, kabeh ngarentak lo baru ditolak. Maneh lolong malarat geus pasti ditolak goblok." Tetap dipatahkan. Tapi enggak, anaknya ini, "Tolong Pak, turutin permintaan saya. 3 tahun yang lalu Bapak sudah patahkan saya. Tolong." Aduh, tapi aing pasti ditolak. Terus tolong sih Pak, geus kajen demi maneh ku aing dipenta. Pasti aing pasti ditolak. Cek si budakna, moal Pak pasti diterima. Yakin. 3 tahun eureun ngadoa. Urang seberapa kali ngadoana? Geus sakituna bae heuh. Kadang-kadang mungkin butuh bae paling mentok saminggu doa. Masyaallah. Ieu 3 tahun. Datang bapakna memang imahna alusnya orang terpandang, terhormat. Datang dijemput, diterima, maksudnya datang kedatangannya tersebut. Ya, ada apa? Namanya kiai kan kudu sopan, heuh. Sombong kiai bener. Muncul urang nama kiai di itu mah syekh. Di Yaman mah syekh didongkapkeun. Mangga calik. Ada perlu apa Pak? Iya saya kenalkan, saya bapaknya namanya Fulan bin Fulan, ini anak saya Fulan. Kedatangan sini terus terang sebenarnya ini malu.
saya itu nggak sopan dan saya yakin bener mau diterima kayak gitu kumaha rek minta sumbangan maneh lain rek naon rek ngentak ngalamar putri bapak jeung anak ulang ieu memang punten ieu cacat lolong tapi insya Allah anjeunna geus boga kelebihanna hafal Quran tinggal ligeun kieu sarana cenah cekele fulan di mana di desa ieu naon cek bapakna mangga ditampi ditampi Pak, ditampi dalam keadaan cacat begini saya orang nggak punya. Iya, karena kamu tahu tadi malam Rasulullah datang kepada saya dalam mimpi saya besok akan ada tamu fulan dan fulan anaknya akan minta anak kamu. Sallu ala Nabi Muhammad 3 tahun ngadoa pantang mundur nah orang terus ngadu hayang siga urang ya ngadu terus hayang nyandung can kabur pokoknya terus hayang nyandung ieu mah jeung urang ulah jeung Habib Helmi kejadian geus mentak terus mah ieu contoh bae geus ulah baper ibu-ibu mah moal salaki-salaki dieu mah lain kajen teh nyandung mah asa ulah salaki aing gitu ya Bu salaki batur mah karep teh sallallahu ala Nabi Muhammad tapi kata si bapak tadi saya nggak ada hak untuk memaksa putri saya mau tanyakan dulu kalau sayahnya menerima tapi nggak tahu anak saya barangkali nggak mau karena beberapa orang datang saya menerima tapi anak sayanya nggak mau saya akan tanyakan dulu masuk nemuin anaknya tanya nak di depan ada tamu fulan bin fulan sama anaknya fulan mau ngelamar kamu diterima nggak apa jawaban anaknya nggak pakai mikir diterima Pak sallallahu alaihi Nabi Muhammad kaget mana kan kamari hayangnya nolak baik laki lubung hal anaknya kiai anaknya ieu datang ditaruh kunaon ieu tadi diterima tadi umi kanjeng Nabi dongkap ka urang sallallahu alaihi Nabi Muhammad berkat apa doa terus pantang mundur mun boga kahayang teh enta terus ka Gusti Allah terus minta apa yang kita minta sampai dalam riwayat dikatakan kalau ingin mendapatkan kabulan dari Allah setiap amal perbuatan kebaikan kita diniatkan kanggo eta misalkan geus lah ulah ngomong masalah nyandung ya misalkan baper ieu mah punten nya Bu misalkan ieu mah urang hayang gaduh hajat hoyong gaduh bumi da ngontrak bae capek setiap amal kebaikan punten sedekah bukan kita minnah bukan kita mengungkit-ungkit atau kita ingin dipuji enggak tapi dalam hati saja merek tapi dalam hati ya Allah mudah-mudahan wasilah ia bisa jadi urang bisa menang iman gitu be terus insya Allah dalam waktu cepat Allah akan gabulkan doa kita karena hakikat dalam agama ini adalah doa doa muhul ibadah sampai dikatakan otakna sirahna otakna ibadahnya eta doa jadi setiap doa itu dihitung ibadah sama Allah Ta'ala orang yang berdoa meminta kepada Allah Masya Allah kekabulan itu dan merasa dirinya Allah merasa dekat dan dia pun akan merasa dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu, kudu yakin terus pantang mundur, doa terus bertahun-tahun setiap amal ibadah, perbuatan dari kebaikan, sedekah lah atau sholawat 10.000 diniatkan hayang boga iman. Tenang, insya Allah boga iman. Nah, itu. Dan yang kedua, doa itu memang pasti digabulkan oleh Allah, akan tetapi di situ ada syaratnya. Ada syaratnya. Nggak sembarangan. Syaratnya apa? Syarat yang paling terpenting yaitu rezeki yang kita dapatkan. Maksudnya bagaimana? Rezeki anu halal. Rezeki anu halal. Kadang-kadang doa 10 tahun itu digabulkeun tingali rezekina halal ka haram. Mun rezekina halal, insyaallah doana digabulkeun ku Gusti Allah. Tapi mun rezekina haram, jangan haram. Heueuh punten da aing mah teu ngarentengkeun, da aing mah teu judi, da urang mah teu maling, tapi kadang-kadang teu sadar. Nu dagang ge kadang-kadang hasilna haram, teu sadar ditawar 2 juta, dagangan teh ditawar 1 juta, ngomongna non modalna ge leuwih, padahal mah meulina ku kurang. Ieu bisa jadi haram. Pasihkeun ka putrana, pasihkeun ka keluargana, anjeunna, ngadoana moal di deuleu ku Gusti Allah, moal di denge. Gusti Allah di mana aing rek mere jalan ieu kabul doa. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas dongkap ka Kanjeng Nabi,
minta agar Allah mengabulkan semua doa-doanya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Atib mat'amaka takun mustajabah doa. Ya, mana terkudu kedar-kedar minta doa ka urang teh Kanjeng Nabi. Doa mana pasti digabulkeun Gusti Allah. Asal apa? Halalkan makananmu. Halalkan makananmu, halalkan rizkimu, Allah pasti akan mengabulkan semua doa-doamu. Dan yang ketiga, kita harus berprasangka baik sama Allah Ta'ala. Berprasangka baik apa? Sesungguhnya Allah semua mengabulkan doanya. Dan doa kekabulan itu ada beberapa macam. Dikatakan oleh para ulama, kekabulan doa itu ada 3. Yang pertama, doa ketika dia panjatkan, ya Allah minta mobil, Allah langsung berikan mobil. Ada, ya Allah hayang beunghar, Allah bere beunghar. Ada lagi doa yang dimana digantikan apa yang dia minta untuk menjauhkan bala malapetaka. Dia mau keluar pagi, dia doa, ya Allah mudah-mudahan orang menang rezeki 2 juta, 3 juta, meloba ya Allah. Ketika pulang dia nggak dapat rezeki, tapi di tengah jalan mau ketabrak nggak jadi. Nggak jadi. Sok ayeuna dibere duit 10 juta, tapi pincang deh. Ya embung beb cenah duit ongkoh menang hayang, pincang embungnya mau bisa. Salah hiji, dan orang manusia kumaha sang pencipta. Bisa jadi semua bala malapetaka ditolak sama Allah berkat doanya, digantikan dengan penolakan. Atau yang ketiga, doa itu akan dijadikan hasanat di akhirat. Jadi kudu husnudon tingkat dewa. Waduh, tingkat luhur maksudna. Husnudona tingkat luhur ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini momentum pada malam yang mulia dan berbahagia ini harapan daripada Sohibul Bait khususnya dan umumnya untuk kita semua, ya, agar kita bisa merubah daripada kehidupan kita, merubah sikap kita, selalu berprasangka baik sama Allah, yakin sama Allah, pantang mundur daripada doa. Terus setiap hari kita meminta kepada Allah walaupun lamanya bertahun-tahun, dan setiap apa yang kita lakukan kebaikan diniatkan untuk doa apa yang diinginkan oleh kita. Dan di situ pula harus berusaha mencari nafkah yang halal, nafkah yang dihalalkan oleh Allah. Pasti doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, perkumpulan pada malam hari ini, ya, khususnya Al-Fakir wasiat untuk calon pengantin perempuan, pengantin laki nama pengantin laki nama, calon pengantin laki nama. Dan umumnya untuk mempelai juga yang sudah menikah atau menikah udah kadaluarsa, lila kawin ya. Karena pernikahan itu adalah sunnah. Aslinya hukum nikah mubah, tapi ketika dia punya nafkah dan dia punya untuk membayar mahar, hukumnya ningkat menjadi sunnah. Ini asal daripada syariatnya, asal daripada syariatnya. Akan tetapi ketika memang pernikahan itu sunnah, tapi di dalamnya ayat kewajiban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dipertanggungjawabkan. Kewajiban memang itu sunnah, tapi tanggung jawabnya itu adalah wajib. Ya. Hak daripada pernikahan semua sudah diatur oleh Allah lewat lisan Rasulullah SAW. Wanita ayah hakna, lelaki ge ayah hakna. Ulah sampai tibaralik, laki jadi awewe, awewe jadi laki. Maksudnya kumaha? Nya tibaralik kadang-kadang. Tibalikna kumaha? Kadang-kadang hak-hakna masya Allah. Ya, awewe anu neangan duit, ayah teh gitu. Laki anu ngepel ayah. Ya. Padahal mah porsi nanti geus diatur ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu adalah imam, perempuan itu adalah makmum. Ulah sok tereh nuntut ka awewena macem-macem, bapak-bapak teh. Kumaha imamna, lamun imamna beres, daek teu daek ge makmumna bakalan beres. Tapi lamun imamna teu beres, mabok, nya makmumna ge ngiluan mabok. Ya. Itu otomatis karena seorang laki-laki itu adalah imam, dan imam di situ sudah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban hak pada suami itu sudah diatur. Hak wanita mangan hiji, kewajiban mangan hiji, naon toat beres, toat kasalah salaki. Si awewe eta bakalan toat kasalakina lamun si lalakina ngerjakeun kewajibana.
Lamun si lalakina can ngerjakeun kawajibana moal kalah si awewe bakalan taat. Awewe mah hiji naon? Taat. Taat kumaha nya nurut kumaha lamun ditiwarang ku salaki tapi tidak keluar dari ajaran syariat agama. La ta'atan li makhluqin li maksiatil khaliq. Hiji kunci surga awewe taat ka salaki. Idza sholat khamsaha ya wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhal jannah min aibab basyid atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gampang awewe masuk surga nah. Salat 5 waktu, puasa di bulannya. Ya, menjaga kehormatannya, masya Allah, dijilbab, ditutup auratnya, masya Allah. Dan yang terakhir wa ata'at zaujaha, nurut ka salakina, mangga sahur Kanjeng Nabi sok milih pintu surga nu mana baik lebih. Akan tetapi memang ketaatan si wanita tergantung daripada bagaimana nahkodanya, bagaimana suaminya. Otomatis orang pendidikan itu dimulai dari awal, jangan engke. Maksudnya aku mah engke bakalan nurut. Ti mulai kobil tuh teh si lalaki teh kudu siap menghadapi istrinya itu harus mengerti.